Bab 036. Mau bilang gak mau, tapi cicilan rumah masih 5 tahun lagi, lirihku. Nasib luta, ledek Dani. Kalau kalian masih mau di sini silahkan, bebas kok, ucap Bagas. Dengan berat hati aku mengekori Bagas dari belakang. Aku belum sempat mencicipi lemon tart, red velvet dan masih banyak lagi menu dessert yang baru saja disajikan. Selama di mobil aku diam saja, masih kesal sama Bagas yang tidak membiarkanku menikmati kue-kue manis yang menggiurkan. Kok diem terus? Marah saya ganggu waktu sama ayangnya. Sinis Bagas. Aku mendelik tidak suka ke arah Bagas, apa-apaan dia. Orang bisa ngira bapak cemburu loh kalau denger ucapan bapak barusan. Cibirku. Siapa yang cemburu? Kesal Bagas. Saya cuman kesel gara-gara gak sempet cicipin kue dessertnya. Ucapku. Entar saya beliin, gitu aja ngambek, ucap Bagas. Lagi-lagi aku diam, aku memilih melihat-lihat pemandangan di luar kaca jendela mobil. Emang kamu gak takut Kenzo marah kamu godain kayak gitu tadi? Tanya Bagas. Kenzo kayaknya bukan tipe yang marah karena hal sepele, jawabku. Kamu tahu dari mana? Tanya Bagas lagi. Bapak tadi juga lihat kan, dia ketawa-ketawa aja pas saya godain. Aku balik bertanya pada Bagas. Kamu suka ya sama Kenzo? Tanya Bagas dengan suara rendah. Apa-apaan nih orang? Apa wajar dia nanya hal privasi kayak gitu? Batinku. Saya juga cewek normal pak, lihat cowok ganteng kayak Kenzo pasti naksir lah. Jawabku asal. Aku mengencangkan peganganku pada sabuk pengaman karena tiba-tiba Bagas menginjak pedal gas hingga laju mobil menjadi sangat cepat. Gas lu apa-apaan? Nyantai aja bawa mobilnya, raungku. Bagas seperti kesetanan, dia makin melajukan mobilnya dengan gila-gilaan. Aku melafalkan berbagai macam 9. Doa dalam hatiku, berharap hari ini bukan hari terakhirku ada di dunia fana ini. Aku buru-buru keluar mobil saat kami sampai di kantor Abimanyu. Aku sungguh takut jika berada lebih lama dalam mobil itu. Bayangan saat Bagas menyalip di antara dua bas saat di jalan tadi masih menari-nari dalam pikiranku. Saya harus nyiapin apa-apa buat besok. Tanyaku saat kami sudah berada di ruang kerja. Kontrak udah beres? Tanya Bagas. Udah. Surat penawaran? Udah. Proposal? Udah. Ya udah. Berarti semua udah beres, ucap Bagas santai. Aku menganga tidak percaya, apa-apaan dia. Bukannya dia bilang banyak yang harus disiapkan untuk besok. Kita pulang. Udah malam, ucap Bagas. Ingin sekali rasanya mencakar wajah Bagas tampan saat ini. Jadi dia menyeretku ke sini untuk hal yang sia-sia. Saat di dalam lift, aku menekan tombol lobby, sedangkan Bagas menekan tombol bel. Kok neken tombol lobby? Tanya Bagas. Saya pulang jalan kaki aja, jawabku. Saya antar kamu pulang. Ucap Bagas. Gak, makasih pak, saya masih mau hidup, sarkasku. Saya janji gak kebut-kebutan lagi, cicit Bagas. Lagian tadi kenapa kebut-kebutan sih, pak? Ucapku dengan intonasi tinggi. Saya tadi kesel pas kamu bilang kamu naksir sama Kenzo, lirih Bagas. Entah mengapa jantungku sedang jumpalitan sekarang, perasaan apa ini? Kamu kan tahu, Kenzo itu saingan saya, kamu malah naksir sama dia. Bagas mencebikkan bibirnya. Jantungku yang sedang jumpalitan mendadak diam tak berkutik, berdetak kalem seperti biasanya, bisa-bisanya aku kepedean seperti ini. Bagas bukan cemburu, tapi lebih seperti anak TK yang marah saat temannya lebih dekat dengan anak lain.
Suka-suka saya lah naksir siapa, ucapku judes. Kamu beneran suka sama Kenzo? Bagas memutar tubuhku hingga berhadapan dengannya. Walaupun saya suka, saya tahu diri kok Pak, tenang aja, kesalku. Saya takut kamu sakit hati nanti kalau naksir sama Kenzo, cicit Bagas. Pak, Lea aja ditolak, apalagi saya. Santai aja kali, saya juga bisa ngukur diri, tadi cuman seru-seruan aja. 10. Ucapku. Bagas mengangguk-anggukkan kepalanya, entah apa yang ada di otaknya saat ini. Keesokan harinya saat makan siang di kantin, seperti biasa teman-temanku berkumpul untuk makan siang sekaligus bergibah. Gila, bos si Lita keren abis. Gak ngangka gue kalau Pak Bagas harismatik banget, ucap David. Gue sampai gak percaya kalau yang kemarin mimpin rapat itu Pak Bagas, tambah Naura. Elu Sita, suka jelek-jelekin bos Bagas, jadi kita underestimate sama dia, cibir Andri. Tapi hampir semua jajaran direksi juga dulu mikirnya bos Bagas gak kompeten dan cuman nikmatin privilege-nya dia doang sebagai anak pemilik perusahaan, ucap Irma. Apalagi pas skandal plagiatnya Kuku Abadi, makin-makin orang-orang nganggep remeh Pak Bagas, tambah Jihan. Plot twist banget emang kemarin, Pak Bagas langsung balik meja. Dia ngebungkam mulut-mulut nyinyir orang-orang yang ngeremehin dia, ucap Andri menggebu-gebu. Jadi ngefans gue sama bos kecil, karismanya tumpeh-tumpeh, santai tapi pasti, ucap Riri heboh. Aku juga ikutan jadi fansnya bos Bagas, keke Irma. Aku hanya diam saja mendengarkan celotehan dari teman-temanku, Bagas sekarang menjadi idola baru di kantor. Dulu orang-orang memang mengira Bagas hanya bermain-main di sini, tapi setelah kejadian plagiat kemarin dan Bagas bisa menghasilkan omset hingga miliaran rupiah, semua orang berpikir ulang dan menaruh respek pada Bagas. Para karyawan juga yang tadinya kulihat hanya berpura-pura bersikap manis pada Bagas karena dia adalah anak pemilik perusahaan, sekarang aku melihat semua orang respek pada Bagas. Lu kok diem aja? Tanya Andri. Sariawan gue, dustaku. Gimana sekarang rasanya punya bos paling keren se-Abimanyu? Keke Andri. Biasa aja sih, ya kalau gue yang jadi sekretarisnya secara otomatis itu bos bakalan kebawa keren gara-gara gue, sombongku. Gue suka pengen nimpuk pakai piring kalau si Lita udah kumat sombongnya, cibir Andri. Sama, ucap Naura sambil tertawa. Gara-gara bos Bagas, kayaknya bulan ini gue harus bolak-balik Sulawesi sama Jawa bareng Pak Mansur, ucap David. Ingat bonus fit, ucap Andri memberi semangat. Bener juga, kalau nih produk sukses di pasar Eropa, pasti bonus kita bakalan gede, ucap David sambil bertepuk tangan heboh. Tim pemasaran lagi down banget sekarang, iklan si Lea berpengaruh besar sama penjualan, ditambah sekarang di pasar Eropa, Pak Bakir bilang tim pemasaran gak kepake semenjak ada Pak Bagas, ucap Reza dengan nada sedih. Semangat kakak. Jihan memberi semangat. 11. Bilang dong ta, ama bos lu, jangan keren-keren amat, lama-lama tim pemasaran bakalan dibubarin, kesal. Reza. Aku hanya terkikik mendengar kekesalan Reza. Ada gosip terpanas abad ini, ucap Andri. Apaan? Tanya kami kompak. Gue lagi diskusi sama tim legal, mau nuntut si Benny, ucap Andri. Si Benny asisten manajer pabrik yang di pusat itu. Tanya Jihan. Iya, ternyata dia yang bocorin idenya bos Bagas ke Kuku Abadi Group, jawab Andri. Gila tuh orang. Berani banget. Cibir Irma. Katanya sih dia terjerat pinjaman online gitu, udah stres dikejar-kejar debt collector, jadinya ambil jalan pintas, ucap Andri. Dituntut apa dia? Tanyaku.
Ganti rugi duit, tapi belum fix berapanya. Sama masuk penjara, jawab Andri. Sepadan sih. Komentarku. 12. Dia juga pasti di blacklist di semua perusahaan, gak bakalan ada lagi yang mau nerima dia jadi karyawan, ucap Andri. Dia juga pasti lagi dimaki-maki sama orang-orang kuku abadi grup, Kekeh Jihan. Katanya si Benny dijanjiin jadi manajer gitu di kuku abadi grup kalau sampai produk ini sukses, tambah Andri. Harusnya Abimanyu Group ngasih bonus sama dia, gara-gara dia kuku abadi grup kena blacklist di pasar Eropa, komentar Reza. Bener juga. Ucap kami sambil terbahak. Plot twist banget emang. Ucapku. Selesai makan siang, aku kembali ke ruangan. Saat aku akan membuka pintu, aku mendengar suara Lea dari dalam ruangan. Pantas saja Bagas tidak memintaku memesan makan siang, ternyata bebeknya nganterin makan siang, batinku. Aku urung membuka pintu dan balik badan, lebih baik aku nongkrong di meja Riri daripada harus menjadi kambing congek. Ngapain lu di sini? Gak dicariin bos Bagas? Tanya Riri saat melihatku duduk di kursinya. Lagi sama ayang bebnya, jawabku. Ada yang panas tapi bukan api, kekeh Riri. Aku mendelik tidak suka ke arah Riri. Lea kayaknya udah mau nerima Bagas semenjak Bagas membuktikan dirinya bisa jadi CEO yang kompeten, ucapku. Cintaku layu sebelum berkembang. Ucap Riri lebay. Ri. Ucapku sedikit emosi. Hahaha. Iya, ucap Riri sambil tertawa. Gue cuman takut fokus Bagas keganggu lagi sama Lea, lirihku. Ya semoga aja dengan deketnya sama Lea, Bagas jadi lebih semangat. Ucap Riri. Semoga aja ya Ri, 5% saham Abimanyu udah di depan mata. Kekehku. Lita. Ngapain kamu di sini? Tanya Pak Johan saat akan memasuki ruangannya. Ada yang mau saya diskusikan Pak, sama Riri, jawabku. Bisa ke ruangan saya? Tanya Pak Johan. Aku menganggukkan kepala dan segera mengikuti Pak Johan ke ruangannya. Lita, saya ucapkan terima kasih sama kamu. Bagas sudah membuktikan, dia bisa menjadi CEO yang kompeten, pencapaian dia benar-benar jauh di atas ekspektasi saya, ucap Pak Johan. 13. Aku tersenyum mendengar ucapan Pak Johan. Saya gak ngangka, kamu bisa naklukin dia, kekeh Pak Johan. Bulan depan saya akan transfer 2% saham Abimanyu Group untuk kamu, jika sampai akhir tahun ini Bagas bisa mempertahankan prestasinya, saya akan langsung mentransfer sisanya, ucap Pak Johan. Senyum kebahagiaan merekah di bibirku. Terima kasih banyak Pak. Ucapku. Saya mengandalkan kamu Lita, ucap Pak Johan. Saya akan bekerja keras Pak, ucapku penuh semangat. Mr. James jadi kesini jam 3 nanti. Tanya Pak Johan. Jadi, Pak. Jawabku. Pastikan semuanya lancar. Siap Pak. Ya udah, balik sana ke ruangan kamu. Aku mengangguk sopan dan keluar dari ruangan Pak Johan. Pak Johan bilang apa? Tanya Riri. Bulan depan beliau bakalan transfer 2% saham Abimanyu ke gue, ucapku sambil menari-nari tidak. Jelas. Sumpah lu. Pekik Riri. Yuhu, aku kembali melanjutkan tarianku yang aneh. Traktir gue. Pinta Riri. Pilih restoran paling mewah. Gue traktir lu makan sampai perut lu buncit kayak hamil 9 bulan, ucapku dengan nada penuh kesombongan. Aku kembali ke ruangan Bagas dengan hati riang, kepalaku bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lea masih ada di ruangan Bagas, aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku, jam 2 lebih 15 menit.
Aku duduk di meja sekretaris yang berada di luar ruangan Bagas, kursi yang seharusnya aku duduki setiap hari. Aku memutuskan untuk menonton drama Korea yang tidak sempat aku tonton saat weekend kemarin. Kalau sampai jam 3 kurang seperempat Lea belum keluar, baru gangguin batinku. Jam 3 nanti ada meeting dengan Mr. James. Bagas tidak bisa mengorbankan meeting dengan Pak James hanya karena Lea. Jika harus, aku akan menyeretnya agar menghadiri meeting dengan Mr. James. Apa kau tahu persamaan antara Black Card dengan cintaku? Sama-sama tidak terbatas. Aku memukul-mukul meja sambil menjerit tertahan saat melihat adegan di drama Korea yang aku tonton. CEO tampan, muda dan kaya raya yang jatuh cinta sama cewek biasa-biasa aja, hanya ada di drama Korea, kekehku. Lalu aku kembali terhanyut menonton drama Korea, untung saja pekerjaanku tidak terlalu banyak, karena 14. Belakangan ini Bagas mengerjakan pekerjaannya sendiri. Lita. Bagas menyebut namaku saat keluar ruangannya bersama Lea. Iya Pak. Ucapku gelagapan sambil mematikan ponsel yang aku gunakan untuk menonton drama Korea. Sejak kapan kamu di situ? Tanya Bagas. Dari tadi, Pak, jawabku. Lea, sorry ya gue gak bisa nganter, gue ada meeting bentar lagi, ucap Bagas. Gue ngerti, ucap Lea lembut. Sebelum Lea pergi dia mengecup pipi Bagas. Bagas terlihat salah tingkah setelah mendapatkan ciuman dari Lea. Berasa nonton drama Korea di dunia nyata, batinku. Kenapa kamu gak masuk aja? Malah nunggu di sini, ucap Bagas. Kalau bapak jadi saya, emang bapak bakalan masuk ruangan? Tanyaku. Masuk aja, lagian saya cuman makan sama Lea, jawab Bagas. Terus bapak nyuruh saya jadi kambing congek gitu. Ucapku judes. Bagas tidak lagi membantah kata-kataku. Pak, udah resmi sekarang sama Lea? Tanyaku kepo. Resmi apa? Tanya Bagas. Pacaran lah, godaku. Enggak, tadi cuman makan siang aja sama ngobrol biasa, jawab Bagas. Lah tadi sampai cium-cium gitu. Tanyaku. Saya juga gak tahu, tiba-tiba dia nyosor gitu, jawab Bagas. Itu sinyal Pak, gak peka banget sih. Hajar aja Pak. Kalau bapak nembak Lea, pasti diterima, saranku. Sok tahu kamu. Cibir Bagas. Bapak sekarang udah keren, saya yakin Lea udah bisa ngeliat prospek bapak sekarang, ucapku. Maksudnya? Tanya Bagas. Ini dari sudut pandang saya ya Pak, dulu bapak tuh gak prospek banget. Walau bapak ganteng plus kaya, tapi bapak gak punya daya juang tinggi. Karyawan-karyawan sini juga cuman bersikap manis sama bapak cuman gara-gara bapak anak pemilik perusahaan aja. Tapi setelah bapak membuktikan diri, kalau bapak emang kompeten, semua karyawan muji dan respek sama bapak. Bahkan banyak yang udah jadi fans bapak, feeling saya si Lea juga gitu, cerocosku. Kamu belak-belakan banget ta? Kekeh Bagas. Saya gadis jujur Pak, ucapku. Bener karyawan-karyawan sekarang ngefans sama saya? Tanya Bagas. Aku mengangguk mantap. Kalau kamu? Tanya Bagas sambil merapatkan tubuhnya padaku. 15. Maksudnya Pak? Aku mundur saat Bagas mendekat, sialnya meja kerja Bagas menghentikan langkahku. Kamu ngefans juga gak sama saya? Tanya Bagas mengukung tubuhku. Narsis banget nih orang. Cibirku dalam hati. Ngefans Pak. Jawabku sambil mendorong dada Bagas untuk menjauh dari tubuhku. Kamu lebih ngefans sama saya atau sama Kenzo? Tanya Bagas lagi, percuma aku mendorong Bagas untuk menjauh, tenagaku tidak sanggup untuk mendorong tubuh kokoh Bagas.
Kalau bapak gak nyebelin, saya lebih ngefans sama bapak, jawabku. Emang saya nyebelin? Tanya Bagas. Ingin sekali aku memberikan kaca yang sangat besar untuk Bagas. Pak, bisa jauhan dikit pak. Ucapku saat Bagas makin merapatkan tubuhnya. Kenapa emangnya? Tanya Bagas. Aroma min yang keluar dari mulut Bagas sungguh membuatku gila. Helaan nafasnya bisa aku rasakan di wajahku. Apa Bagas seorang playboy? Bukannya baru saja dia berduaan dengan Lea, kenapa dia menggodaku sekarang?